Kembalinya Raja Serigala. Bab 803 Xiao Xiao ditangkap. Ketika Chen Fan kembali ke keluarga Xia, kejadian mengejutkan terjadi, Xiao Xiao diculik. Pada saat ini, di kompleks keluarga Xia, 4 prajurit keluarga Xia telah tewas dan 3 lainnya terluka, serta banyak sekali penguasa keluarga Xia yang terbunuh atau terluka. Xia Wenchang dan Lin Xiulan jatuh ke tanah sambil menangis dan berteriak, "Binatang buas, kalian sekumpulan binatang buas, kembalikan senyumku, kembalikan senyumku. Dasar binatang buas, kembalikan senyumku." Chen Fan buru-buru membantu Xia Wenchang dan istrinya bangkit dari tanah dan bertanya tentang situasinya. Dia mengetahui bahwa itu adalah seseorang dari keluarga kerajaan Kyoto, seorang pria yang mengaku sebagai putra kedua dari kepala istana, yang datang ke sini dan membawa Xiao Xiao pergi. Chen Fan secara alami mengenal putra kedua sang putri. Namanya Wu Ji. Ketika dia bersaing dengan kakak laki-lakinya Wu Zun untuk memperebutkan tahta kepala istana, dia telah menemukan Chen Fan, berharap Chen Fan dapat mendukungnya di masa depan. Namun, Chen Fan tidak memiliki pengaruh baik pada pria ini. Ia seorang pelahap, pelacur, penjudi, dan pelaku segala macam kejahatan, persis seperti orang kaya generasi kedua yang sangat kaya. Dibandingkan dengan kakak tertuanya, Wu Zun, orang itu adalah orang yang tidak berguna. Dalam benaknya, penerus kepala istana seharusnya adalah Wu Zun. Namun, dia tidak begitu mengerti mengapa Wu Zun menargetkan Xiao Xiao. Pada saat ini, Kunlun Jade berkata dalam tubuh Chen Fan, "Ini tidak sederhana. Tentu saja mereka ingin menggunakan darah putrimu untuk membuka pintu menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun." "Apa?" Chen Fan terkejut dan berteriak keras. Semua orang di keluarga Xia memandang Chen Fan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Xia Wenchang dan istrinya menangis terseduh-seduh dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang kalian bicarakan di sini? Mengapa kalian tidak mengejar putri kalian? Xia Simo sudah mengusirnya, kenapa kamu tidak cepat pergi?" Lin Xiulan berteriak. Chen Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mengejarnya. Dalam perjalanan, dia bertanya tentang situasi Kunlun Jade dan apa yang sedang terjadi. Kunlun Yu berkata, "Darah putri Anda adalah kunci untuk membuka pintu menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun. Itulah sebabnya saya memberitahu Anda tentang kualitas ajaib putri Anda." Kepala Chen Fan berdengung. Jika putrinya benar-benar seperti itu, maka dia harus melawan seluruh dunia sendirian. Namun dia tidak takut. Apa yang akan terjadi jika dia bertarung sendirian? Siapapun yang berani menyentuh putriku harus mati. Saat Chen Fan mengejarnya, dia bertanya, "Lalu apakah ada cara untuk menutup jalan menuju dunia kultivasi itu?" Kunlun Yu ragu-ragu sejenak, lalu berhenti berbicara, "Aku tidak akan memberitahumu. Chen Fan, aku ingin memberitahumu bahwa jika jalan menuju dunia itu terbuka, maka duniamu akan hancur. Ada orang-orang di dunia itu yang ahli melahap darah untuk berlatih. Jika mereka mengirim sekte ke duniamu, semua orang di sini akan mati. Apakah kau mengerti?" Chen Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia mengira situasinya akan buruk, tetapi ia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Dia benar-benar tidak boleh membiarkan mereka berhasil dan dia harus menyelamatkan Xiao Xiao. Di gerbang bandara, Chen Fan berhasil mendekati Xia Simo yang saat ini sedang menangis. Dia mencondongkan tubuhnya ke pelukan Chen Fan dan berkata, "Chen Fan, aku tidak melindungi Xiao Xiao dengan baik. Jika aku membawa Xiao Xiao ke pabrik, Xiao Xiao tidak akan dibawa pergi oleh mereka. Salahkan aku, ini semua salahku." Chen Fan menghiburnya dan berkata, "Itu bukan salahmu. Orang-orang itu pantas mati. Mereka berani menyentuh putriku. Aku ingin mereka membayar harga yang mahal. Sudah terlambat. Mereka sudah pergi ke Kyoto. Penerbangan tercepat akan tiba dalam 3 jam. Setelah 3 jam, semuanya akan terlambat." Xia Simo menangis dengan sedihnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum terlambat. Belum terlambat untuk segalanya. Simo, ikut aku sekarang, ayo pergi dan selamatkan Xiao Xiao bersama," kata Chen Fan. Xia Simo mengangkat kepalanya dan menatapnya penuh harap. Dia tahu bahwa pria ini akan selalu menciptakan keajaiban, dan kali ini tidak akan terkecuali. "Baiklah, mari kita berangkat bersama." Xia Simo mengangguk penuh semangat. Pada saat ini, sebuah pesawat pribadi berada di bandara. Chen Fan menaiki pesawat pribadi dan menuju Kyoto. Di dalam istana kerajaan, suasana hari ini sangat sepi, bahkan pengawalnya pun tidak terlalu ketat, jumlah pengawal kerajaan pun dikurangi lebih dari setengahnya.
Hal ini membuat Chen Fan sangat penasaran, dan pada saat yang sama firasat buruk menghampirinya. Chen Fan memiliki perjalanan yang lancar. Bagaimanapun, Chen Fan merupakan sosok dewa bagi Tiongkok, dan orang biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Guru tertua Wu Zun secara pribadi menerima Chen Fan. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Chen Fan, dia segera membawa mereka ke Wu Ji. Pada saat ini, Wu Ji sedang duduk di singgasana naga emas, menyentuh kursi megah dan istana megah. Dia berkata dengan keras, "Ini milikku, ini milikku. Mulai sekarang, tempat ini milikku. Aku adalah kepala istana Huaguo. Aku tak tertandingi dan aku berkuasa." Ledakan. Chen Fan, Wu Zun dan Xia Simo masuk satu demi satu. "Wu Ji, kemana kau membawa putriku?" Chen Fan bertanya. Mata Wu Ji memerah, dengan senyum licik di wajahnya, dia berjalan mendekati Chen Fan, menepuk wajah Chen Fan, dan berkata, "Jadi kamu adalah Raja Serigala. Apakah kalian tahu di mana ini? Ini adalah istana emas, aku adalah raja di sini, dan mulai sekarang aku akan menjadi kepala istana kerajaan Tiongkok, dan kalian semua harus memujaku sebagai raja kalian." Chen Fan menarik kerah bajunya dan bertanya, "Di mana putriku?" Wu Ji tertawa dingin, wajahnya muram, dan berkata, "Bajingan, apakah ini nada yang kamu gunakan saat berbicara kepadaku? Aku adalah Raja Cina, dan kalian semua adalah rakyatku. Berlututlah dan bicaralah padaku sekarang, atau aku akan membunuh kalian." Ledakan. Chen Fan menendang Wu Ji dan mengirimnya terbang ke singgasana emas di aula. Fiuh. Wu Ji memuntahkan seteguk darah, menatap Chen Fan dengan matanya, dan meninggal secara tragis. Para pengawal kerajaan di luar pintu datang untuk melindungi Chen Fan, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tuan Raja Serigala, mereka tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Wu Zun juga menatap Chen Fan dengan tak percaya. Chen Fan melakukan kejahatan di Istana Emas, dan kejahatan ini cukup untuk membunuhnya. "Raja Serigala, kau..." Chen Fan sama sekali tidak mempedulikannya. "Di mana kepala istana?" Wu Zun menggelengkan kepalanya. Saat bersaing dengan Wu Ji untuk posisi kepala istana, dia tidak pandai mengambil hati, sehingga dia diperlakukan dengan dingin oleh kepala istana. Kepala istana tidak akan pernah membawanya bersamanya, apapun yang dilakukannya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. "Aku tahu kemana mereka pergi," kata Wu Ling. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya pada Chen Fan. "Oh tidak. Mereka akan membuka gerbang menuju dunia kultivasi di Gunung Kunlun. Begitu gerbang itu dibuka, akibatnya akan sangat buruk." Chen Fan menceritakan kepada mereka semua yang dikatakan Kunlun Yu. Setelah mendengarnya, keduanya terkejut dan ingin mengikuti Chen Fan ke Gunung Kunlun. Chen Fan tidak menolak, tetapi menyetujui usulan mereka. Mereka berempat menaiki pesawat pribadi dan menuju ke pegunungan Kunlun. Pada saat ini, Raja Media yang mengendalikan jaring laba-laba tiba-tiba menemukan bahwa Chen Xiaoxiao dibawa ke Gunung Kunlun oleh kepala istana dan yang lainnya. Dia segera menyebarkan pesan di sana, dan segera semua anggota istana Raja Serigala tahu bahwa Chen Xiaoxiao dibawa ke Gunung Kunlun. Pada saat yang sama, ia juga mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota Sanjiang. Untuk sementara waktu, seluruh China ramai dengan aktivitas. Semua orang tahu bahwa putri Tiongkok telah menculik Chen Xiaoxiao dan membuka pintu menuju dunia kultivasi. Pada saat yang sama, konsekuensi yang mengerikan juga menyebar. Begitu pintu dunia kultivasi terbuka, kita bisa pergi ke dunia kultivasi, dan orang-orang dari dunia kultivasi juga bisa turun ke dunia ini. Jika penguasa dunia itu datang ke sini, pasti akan ada jutaan mayat dan sungai darah. Bab 804, Pertarungan Terakhir, Grand Finale. Jelaslah bahwa semua orang di Tiongkok mulai bergerak menuju Gunung Kunlun. Kota Sanjiang, Qiandajiang, Lu Zongzheng, Li Ruixue, Del. Bergegas menuju Gunung Kunlun. Hei Gou, Xiao Wu, dan beberapa penjaga keamanan juga menuju Gunung Kunlun. Di ibu kota provinsi, keluarga Hua, Qiao, dan Wang juga pergi ke Gunung Kunlun bersama guru keluarga mereka. Qingsu, keluarga Chen, keluarga Huang, dan Liu Cheng keluar dengan kekuatan penuh. Di Nanzhou, keluarga Xia juga bergegas ke Gunung Kunlun bersama mereka yang mampu pindah. Di Kyoto, 4 caibol utama, di bawah bujukan Qiao Linglong, juga menuju Gunung Kunlun. Mereka adalah 4 caibol utama di Cina. Jika Tiongkok dibanjiri darah dan jutaan mayat ditinggalkan, dampaknya terhadap mereka tentu akan sangat besar. Mereka ingin memasuki dunia kultivasi itu,
tetapi mereka hanya suka mencari uang dan tidak terlalu banyak memikirkan dunia itu. Lagi pula, dunia itu penuh dengan orang baik dan jahat, dan seorang sura bisa membuat mereka kehilangan segalanya, dan seorang sura bukanlah apa-apa di dunia itu, jadi mereka tidak berani mengambil risiko dan menyetujui bujukan Qiao Linglong. Pada saat yang sama, di sisi lain, di lingkaran atas Kyoto, Jiang Miao Miao memimpin para penguasa utara ke Gunung Kunlun. Ternyata Jiang Miao Miao adalah putri dari kepala fraksi utara. Apa itu fraksi utara? Walaupun fraksi utara kalah dari keluarga Wu dalam kompetisi, kekuatan fraksi utara benar-benar mengerikan, begitu mengerikannya hingga tak terbayangkan. Pada saat ini, kalau Anda melihat ke bawah dari langit, Anda akan menemukan bahwa di seluruh Tiongkok, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang bergegas menuju Gunung Kunlun, dan kerumunan orang sedang melonjak. Tentu saja, bukan hanya koneksi Chen Fan yang berdatangan, ada juga yang lain. 4 keluarga besar di dunia, 4 organisasi besar di dunia, dan 12 negara kuat. Selain itu, ada pengawal kerajaan, raja yang kesepian dari Istana Raja Serigala, dan beberapa jenderal. Sedangkan pihak kepala istana adalah Istana Sura yang tersohor, Sura dan para jenderal yang dipimpinnya. Daftarnya sangat indah dan amat mengejutkan. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang namanya tidak dapat disebutkan dan kekuatan keluarga, dan mereka semua ingin pergi ke dunia kultivasi itu. Pada saat ini, Chen Fan, Xia Simo, Wu Zun, dan Wu Ling berdiri dengan bangga di depan 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, 12 negara kuat, keluarga kerajaan Tiongkok, dan Istana Sura. Mereka berempat tampak agak lemah, dan musuh di depan mereka semuanya adalah musuh kelas dunia yang dapat menyapu bersih organisasi kelas dunia. Pada saat ini, angin dan awan bertiup kencang di pegunungan Kunlun di belakang Chen Fan. Awan hitam pekat menyelimuti puncak Gunung Kunlun, seakan-akan hendak menelan gunung itu kapan saja. Itu sangat menakutkan. 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, 12 negara kuat, dan Istana Sura semuanya bersemangat ketika mereka melihat awan tebal di Gunung Kunlun. Kunlun Jade di tubuh Chen Fan berbicara lagi, selama kamu melemparkan putrimu ke awan tebal itu akan membuka pintu, dan kemudian pintu ke dunia itu akan terbuka. Dilihat dari situasi saat ini, orang-orang di sini sangat butuh untuk pergi ke dunia itu, dan orang-orang di dunia itu juga sedang menunggu untuk datang ke dunia ini. Namun, saat gerbang itu benar-benar terbuka, badai berdarah yang sesungguhnya akan segera datang. Dengan kemampuan duniamu, kau tidak akan mampu menahan serangan orang-orang itu, jadi sebaiknya jangan biarkan gerbang itu terbuka. Kata Kunlun Yu. Chen Fan juga merasakan ketakutan yang akan ditimbulkannya, dan dia bertanya lagi kepada Kunlun Yu, bagaimana kita menutup pintu ini. Kunlun Yu tertegun beberapa detik, lalu berkata, aku tidak akan memberitahumu. Chen Fan sedikit kesal. Bahkan saat ini, Kunlun Jade masih seperti ini. Namun dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kunlun Jade. Chen Fan, apakah kau bersiap untuk menghalangi kami membuka jalan menuju dunia itu? Wu Tian bertanya dengan dingin. Chen Fan berdiri dengan bangga dan berkata, benar sekali. Siapapun yang berani menggunakan putriku untuk membuka pintu ke dunia ini atau itu, aku akan membunuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Ledakan. Aura mengerikan menyembur keluar dari Chen Fan. Orang-orang dari 4 organisasi besar, 4 keluarga besar, dan 12 negara kuat semuanya sangat takut pada Chen Fan. Bagaimanapun juga, Chen Fan merupakan pencegah yang hebat bagi dunia ini, dan kata-katanya memiliki pengaruh penuh. Mereka semua telah ditekan ke tanah dan digosok maju mundur oleh Chen Fan, jadi mereka tidak berani mengabaikan intimidasinya. Wu Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Fan, apakah kalian masih menganggap diri kalian sama seperti dulu? Sekarang setelah aku mengambil kekuatan militermu, menurutmu apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Setelah mengatakan itu, Wu Tian berteriak, semuanya, jangan takut padanya. Kekuatan militer Chen Fan telah diambil kembali olehku. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Mendengar perkataan Wu Tian, semua orang merasa tak percaya, namun mereka segera menyadari bahwa Chen Fan, yang tidak memiliki istana Raja Serigala, sama sekali tidak takut. Meskipun dia kuat, kekuatannya sendiri pada akhirnya terbatas. Chen Fan menghela napas dalam-dalam, menatap semua orang, dan bertanya, semuanya, kalian pasti telah ditipu oleh Sura, kan? Saya mengerti kerinduanmu akan dunia itu, tapi pernahkah kamu memikirkan seperti apa dunia itu? Di sini, kamu bisa berdiri di puncak,
menikmati kekayaan dan kejayaan yang tak terbatas, dan kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan, tapi bagaimana dengan pergi ke dunia itu? Kau akan menjadi rendah hati seperti semut. Seorang guru seperti Sura tak terkalahkan di sini, tapi di dunia itu, kau hanya akan menjadi cucu orang lain. Tidakkah kau mengerti ini? Kau ingin hidup seperti semut, bukan seperti dewa. Semua orang mulai ragu. Lagi pula, saat kau memasuki dunia itu, kau akan diserang terlebih dahulu oleh dunia itu. Kemudian orang-orang dari dunia itu akan datang ke sini, menjarah kekayaan yang kau tinggalkan di sini, dan membunuh kerabatmu. Apakah ini yang ingin kau lihat? Semua orang terdiam lagi. Sura di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, Chen Fan, berhentilah menyebarkan rumor di sini. Kamu menghalangi semua orang untuk menjadi kaya. Benar sekali. Segala sesuatu memiliki peluang dan tantangannya sendiri. Saya tidak menyangkal bahwa akan ada bahaya, tetapi selama kita bersatu dan bersatu, kita pasti akan memiliki pijakan di dunia itu. Begitu kita memiliki pijakan, kita akan mulai menaklukkan dan menjarah kekayaan mereka. Saat itu, kekayaan kita akan menjadi ratusan kali lipat dari yang kita miliki sekarang, dan kekuatan kita juga akan sangat besar. Juga, aku yakin banyak orang datang ke sini bersamaku karena godaan keabadian, kan? Ya, dunia itu memang punya seni keabadian. Ini saja sudah cukup menggoda bagi kita untuk mengambil risiko. Itu benar. Wu Tian juga berkata, tidak ada yang lebih penting daripada hidup 100 tahun. Selama saya hidup 100 tahun, apa pentingnya? Ayah. Wu Zun dan Wu Ling berteriak. Kemarilah. Wu Tian melotot ke arah mereka berdua. Keduanya tidak mengambil tindakan apapun. Wu Tian berkata, datanglah sekarang, atau aku tidak akan memiliki anak lagi. Tentukan pilihanmu. Keduanya tetap tidak tergerak, mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Wu Tian menggelengkan kepalanya, orang bodoh, mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku. Ledakan. Pada saat ini, Xiao Xiao keluar dalam keadaan terikat. Melihat pemandangan ini, hati Chen Fan terguncang. Xia Simo sangat ketakutan hingga dia pingsan dan ditopang oleh Wu Ling. Ayah, ayah. Xiao Xiao bergegas menuju Chen Fan, tetapi kakinya terkunci dengan rantai dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Celepuk. Dia langsung jatuh ke tanah, ayah, selamatkan aku, Xiao Xiao takut, ayah. Xiao Xiao berteriak dengan susah payah. Xiao Xiao. Chen Fan meraung ke langit. Dia menatap Wu Tian, Sura, 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, biarkan Xiao Xiao pergi, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata Chen Fan. Membiarkan dia pergi. Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, putrimu adalah kunci untuk membuka dunia kultivasi. Merupakan mimpi bagi kami untuk melepaskannya. Seseorang, lempar dia ke Gunung Kunlun. Kata Sura. Tidak. Chen Fan berteriak keras, berhenti. Wu Tian melirik Chen Fan dengan dingin, lalu berkata, hanya karena kamu mengatakan tidak berarti tidak. Chen Fan, aku katakan padamu, kamu ingin mengubah status quo dengan kekuatanmu sendiri. Jika kamu pintar, kamu harus punya anak lagi dengan istrimu saat kamu masih muda. Siapa bilang dia hanya satu orang? Pada saat ini, raja yang kesepian di sebelahnya berdiri, membawa serta para jenderal istana Raja Serigala. Pada saat yang sama, lebih dari 100.000 anggota Wolf King Hall bergegas datang dari segala arah. Kemudian, dan kami. Di samping Wu Tian, para pengawal kerajaan memberontak satu demi satu dan berkata, orang tua, kamu mengejar keabadian, tetapi kami tidak bisa mengabaikan kerabat kami. Saat mereka berbicara, ratusan anggota tingkat tinggi dari pengawal kerajaan berjalan menuju Chen Fan. Kemudian, kelompok-kelompok kecil di kota Sanjiang menyampaikan pendapat mereka satu demi satu. Kelompok-kelompok kecil di ibu kota provinsi telah menyampaikan pandangan mereka. Kelompok-kelompok kecil di Qingzhou telah menyampaikan pandangan mereka satu demi satu. Kelompok kecil di provinsi selatan telah menyampaikan pandangan mereka. Keempat keluarga besar menyampaikan pendapatnya satu demi satu. Faksi utara menyampaikan pandangan mereka satu demi satu. Puluhan ribu orang menyatakan pendapat mereka. Untuk sesaat, situasi yang tampaknya tidak menguntungkan bagi Chen Fan langsung berbalik, dan Chen Fan memiliki kekuatan tempur untuk menghadapi mereka secara langsung. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Wu Tian, yang tidak pernah menyangka semua orang akan mengkhianatinya. Saat Chen Fan hendak mengeluarkan perintah, Kunlun Yu tiba-tiba berbicara lagi, orang tua,
kaulah dalam semua ini. Kalau begitu, aku akan membuatmu putus asa. Chen Fan sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Kunlun Jade ada di sana, tetapi dia memiliki hubungan dengan Kunlun Jade. Dia melihat ke suatu posisi, dan kebetulan ada seseorang di posisi itu. Chen Fan mengenal orang itu, dan tentu saja itu adalah gurunya. Menguasai. Orang itulah yang membawa Chen Fan ke Istana Raja Serigala, mengajarinya seni bela diri, dan memberinya Istana Raja Serigala. Tidak, Kunlun Yu tampaknya membencinya. Kunlun Yu juga mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan kekacauan ini. Chen Fan, apakah kamu tidak ingin tahu rahasia penyegelan Gunung Kunlun? Aku beritahu sekarang. Kau hanya perlu menggunakan aku untuk menyegelnya di Gunung Kunlun. Bawa aku ke Gunung Kunlun sekarang, dan aku akan menyegel pintu yang benar dan salah ini. Chen Fan tidak pernah menyangka bahwa kunci untuk menyegel Gunung Kunlun sebenarnya adalah Kunlun Jade. Tidak heran Kunlun Jade tidak ingin menjawabnya. Setelah dia mengerti, dia berkata, Istana Raja Serigala, antarkan aku. Aku akan pergi ke puncak Kunlun. Setelah berkata demikian, Chen Fan melompat ke udara, melompat puluhan meter, memanjat tembok bak seekor monyet. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang pertama yang bereaksi adalah lelaki tua itu, Guru Chen Fan. Dia berteriak, hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi ke puncak Kunlun. Menguasai. Sura di sebelahnya juga tercengang. Seluruh adegan ini disaksikan oleh Chen Fan. Ternyata Guru Sura adalah gurunya juga. Ini. Chen Fan tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas ke puncak tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Hentikan dia. Dengan sebuah perintah, Sura terbang ke langit. Kemudian, dari 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat, puluhan aura kuat naik ke langit. Hentikan mereka. Raja yang kesepian memberi perintah, dan ribuan pasukan di Istana Raja Serigala langsung mengepung tanah Gunung Kunlun. Siapapun yang ingin bergegas datang harus melangkahi mayat mereka. Sura, biarkan aku bertemu denganmu. Raja yang sendirian itu melayang ke udara dan menghantamkan tangan besarnya ke arah Sura. Sura yang bertekad menghentikan Chen Fan justru dipukul oleh Raja Penyendiri dan terjatuh ke tanah. Sura mendongak dan melihat bahwa Chen Fan telah tiba di awan dan kabut. Dia berteriak keras untuk menghentikannya. Kemudian, dia berdiri dengan marah dan meninju Raja yang kesepian itu, kau mencari kematian. Kau benar-benar berpikir kau mampu. Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk terbang ke udara lagi, tetapi menemukan bahwa kakinya dipegang erat oleh Guang dan dia tidak bisa bergerak. Lepaskan. Sura memperingatkan. Namun, ketika saya melirik ke langit, saya melihat bahwa Chen Fan hendak mencapai awan. Mencari kematian. Sura menghentakkan kaki ke arah Raja yang kesepian. 1 tendangan. 2 kaki. Kaki yang tak terhitung jumlahnya. Sang Raja memegang erat kaki Sura. Melihat bahwa ia tidak dapat menyingkirkan Sang Raja, Sura memerintahkan yang lain untuk bergegas maju. 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat akhirnya membuat celah, tetapi tindakan mereka lambat. Sura mendongak dan melihat Chen Fan mendekat melalui awan tebal. Limbah. Ia menendang Raja yang kesepian itu pergi, lalu tulang-tulang Raja yang kesepian itu hancur dan ia pun mati seketika. Dia hendak maju lagi, tetapi ditahan oleh Xing Kong, Yang Ao, Luo Yue, Yan Wufeng dan Dao Feng. Kelima pria itu bukanlah tandingan Sura, tetapi taktik reinkarnasi yang mengganggu Sura satu persatu akhirnya menghalangi tindakannya. Pada saat ini, Chen Fan akhirnya sampai ke langit. Dia menghadapi awan tebal. Sepotong batu giok muncul di telapak tangannya. Batu giok itu diperbesar tanpa batas dan memancarkan cahaya. Semua orang mendongak. Segel. Chen Fan berteriak, dan bongkahan batu giok itu memenuhi awan tebal bagaikan gua yang menambal langit, lalu menghilang menjadi asap, kembali normal. Kita menang. Semua orang bersorak. Sura memegang kepalanya dan meraung, tidak. Mengapa ini terjadi? Dia menendang Yang Ao seperti orang gila. Pada saat ini, Chen Fan jatuh dari langit dan melompat dari puncak yang tingginya beberapa ribu meter. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai tepat di kepala Sura. Ledakan. Sura langsung berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Fan. Apakah ini cermin ajaib? Seru Sura. Chen Fan perlahan menyingkirkan tangannya. Dia baru saja menerobos dari cermin surgawi ke cermin ilahi, jadi mudah baginya untuk membunuh Sura. Dan Chen Fan juga menjadi orang terkuat di dunia dan orang pertama yang mencapai alam dewa.
Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Setelah Chen Fan membunuh Sura, mantan gurunya langsung menyerbu ke arah Xiao Xiao. Chen Fan menatap lelaki tua itu dan perlahan menutup matanya. Dia menjentikkan jarinya dan lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Ini. Istana Raja Serigala tercengang, karena pria itu adalah Raja Serigala lama mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sura dan aku sama-sama pionmu. Kau ingin kami menuntunmu ke pintu menuju dunia kultivasi, lalu kau duduk santai dan menikmati hasilnya. Sayang sekali kau tidak menyadari bahwa aku akan mendapatkan Kunlun Jade. Chen Fan memeluk Xiao Xiao dan membunuh pemimpin 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat secara berurutan, lalu membiarkan sisanya pergi. Pada titik ini, pertempuran Kunlun berakhir sepenuhnya. Chen Fan menyegel dunia kultivasi itu dan menyelamatkan dunia ini. Chen Fan juga menderita kerugian besar. Istana Raja Serigala terkena serangan keras lagi, rajanya tewas dalam pertempuran dan banyak sekali jenderal yang terbunuh atau terluka. Chen Fan punya ide untuk membubarkan Istana Raja Serigala. Dunia sekarang damai, dan mereka juga perlu menjalani kehidupan mereka sendiri. Wu Zun berteriak kepada Wu Tian, Ayah, silakan turun tahta. Aku akan naik tahta. Ledakan. Wu Tian terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Kemarilah, bawa dia ke penjara. Kaisar telah melakukan kejahatan dan harus menerima hukuman yang sama seperti rakyat jelata. Setelah melakukan semua ini, Wu Zun berbalik dan berkata kepada semua orang, saya, Wu Tian, akan mengingat pertempuran hari ini di hati saya, dan kemudian saya akan bekerja keras untuk memerintah negara, mencari keuntungan bagi rakyat, dan memerintah negara dengan kebajikan untuk membalas jasa Anda hari ini. Pada saat yang sama, saya, Wu Zun, pasti akan berkunjung dan menyampaikan belasungkawa kepada rekan-rekan kita yang tewas dalam pertempuran ini. Sebulan kemudian, di Villa Tao Huano. Satu di kota Sanjiang, Chen Fan masuk sambil tersenyum, memegang Xiao Xiao di tangan kirinya dan memegang tas sekolah Xiao Xiao di tangan kanannya. Wah, apa yang kamu masak? Baunya enak sekali. Sejauh ini, kisah tentang manusia yang seperti dewa telah berakhir. Meskipun ia hidup menyendiri di kota kecil, namun perbuatannya telah tersebar ke seluruh dunia sejak lama. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Chen Fan sampai akhir. Nantikan cerita terbaru lainnya hanya di channel Simar Imam.